Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur. Selamat siang ya kalau di waktu di sini ya. Kali ini saya mau review power kelas D ya, kelas D dari Ashley. Tipenya Ashley Play 4500. Ini artinya 4 channel 500 watt ya. Ini 500 watt per channelnya. Ini kelas D, ini ukurannya 1U ya, ukurannya 1U, ini sangat minimalis banget, tapi ini bertenaga kawan-kawan. Ini menurut saya sih udah bertenaga banget, udah lumayan lah. Kalau buat rumahan ini udah lumayan, kalaupun misalkan mau buat outdoor juga sebenarnya udah bisa sih. Ini buat linear ya, buat height-nya ya, buat height-nya udah cukup lah. Pakai 500 watt itu di 8 ohm. Di 4 ohmnya itu di kisaran sekitar 900 watt ya di 4 ohmnya ya. Ini bodinya sih simple banget ya. Ini dari belakangnya nih teman. Ini ada speakon channel 4, channel 3, dan ini input ya. Input channel 4, channel 3, ini speakon lagi, ini buat speaker ya. Channel 2, channel 1 ini inputnya juga, dan yang paling menarik lagi nih kawan, ini udah bisa di link. Ini untuk link channel 1, channel 2, dan ini link untuk channel 3 dan channel 4. Dan ini tombolnya di dalam ya, karena ini ya buat safety aja ya. Takutnya nanti lagi di mainin tombolnya kepencet. Nah, gimana cara ngekliknya dari dalam itu? Ini pakai, misalkan pakai ini ya, pakai obeng yang kecil. Nah, tuh, udah ini ya, udah kedengeran nggak kliknya gitu. Nah, misalkan gini kawan-kawan. Misalkan ini buat high ya, buat high. Ini cukup untuk satu inputnya. Untuk satu input ini buat dua ya. Artinya outnya dua. Ini sama. Misalkan high-nya, ini high-nya channel 3 dan channel 4. Ini nggak usah pakai dua input. Ini cukup satu input aja, keluarnya sudah dua input. Kalau misalkan yang sama frekuensinya ya, misalkan ini frekuensi high dan ini mid gitu ya. Misalkan mau buat mid high-nya gitu ya, buat linear. Nah, kecuali kalau teman-teman pengen yang mau four way buat rumahan, misalkan buat rumahan. Nah, itu beda lagi. Ini nggak usah di link ya. Misalkan ini buat mid, buat high, buat mid, buat low, buat sub. Ini main four way artinya ya. Kalau misalkan ini buat mid semua bisa, mau buat high semua bisa. Kalau misalkan mau buat high semua, ya gini, ini link 1 dan link 2, ini satu input, dan link 3 sama channel 4, nah ini satu satu input, gitu aja ya. Mungkin itu keterangan simpel dari saya. Kalau misalkan ada salah-salah, mohon dikoreksi ya. Ini menurut pengalaman saya udah mungkin baru nyampe situ. Dan sekarang waktunya kita coba bongkar ya, isinya kayak apa di power class D ini. Sebenarnya sih ini review permintaan dari teman saya ya. Teman saya kan pengen punya power yang simple, nggak makan banyak ruang, tapi bertenaga gitu ya. Nah, saya saranin di kelas D ini. Nah, ini kelas D ini ukurannya 1U, sangat simpel banget, sangat minimalis banget, tapi bertenaga. Katanya sih buat rumahan saja sih. Kalau buat rumahan ini udah lebih dari cukup lah kalau menurut saya sih. Ini main four way ya, main clarity aja. Nah,
Nih, ini isinya teman-teman. Ini berarti per 2 channel itu 1 SMPS ya. Ini berarti di sini isinya ada 2 SMPS. Ini dan ini sebelah sini. Ini SMPS untuk channel 1 dan 2, ini SMPS untuk channel 3 dan 4. Ini menggunakan MOSFET ya. MOSFET-nya ada berapa ini? Ini ada 5 ya. Ini MOSFET-nya ada 5 per 2 channel ya. Ini MOSFET-nya tipe berapa ya? Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan dari sini. Kecuali kalau dibongkar lagi nih baru kelihatan. Ini komponennya SMD ya. SMD. Bahasa ininya sih mikro ya. Mikro. Kalau bahasa sananya SMD ya. Ini kecil-kecil banget nih. Ini kalau misalkan ada kerusakan agak susah mungkin ya. Agak susah dibenerin gitu ya. Tapi saya punya power ini udah hampir 4 tahunan. Ini belum pernah trouble, belum pernah apa ya, belum pernah, maksudnya ada masalah lah. Ini awet-awet aja. Yang penting pemakaiannya wajar aja gitu ya. Kalau artinya gini, kalau misalkan ini kekuatan 500 watt di 8 ohm, ya kita jangan sampai peak ya, jangan sampai klip ya. Artinya ya jangan digeber gitu ya. Menyesuaikan spekernya itu menyesuaikan wattnya dengan si power ini gitu. Kalau misalkan teman-teman mau main di 4 ohm, nah 4 ohmnya kan kisaran di 800 watt. Nah si spekernya ini disesuaikan aja. Dan kalau misalkan di speaker yang 12 in atau mungkin 15 in masih bisa ya, tapi jangan yang coil-coil yang 4 in atau 5 in ya. Mungkin kalau coil 3,5 in masih bisa sih di watt-watt 600 lah ya. Ini amannya di watt-watt 600 lah ya. Biar si power ini kerjanya tuh maksimal gitu. Secara teori itu speaker itu sama power lebih gede wattnya dibanding si spekernya. Kalau menurut teori saya sih ya. Jadi si power ini gedenya tuh maksimal gitu ya. Yang penting pemakaian wajar aja sih kalau menurut saya sih. Ini kalau buat rumahan sih udah lebih dari cukup kalau menurut saya sih. Ini pengerjaannya rapi banget ya, karena ya pabrik lah ya. Tahu sendirilah kalau pabrik udah pasti rapi. Ini ada 4 kipas. Ini kipasnya high speed ya. Ini otomatis ya. Kalau misalkan si ini belum panas nih, belum panas. Ini kipasnya belum mau hidup temen. Ini belum mau hidup kecuali kalau udah ada ukuran-ukuran tertentu berapa ini ya panasnya ya. Baru si kipas ini hidup gitu. Jadi nggak standby, hidup terus gitu. Mungkin itu aja ya, cukup untuk video review kali ini, karena ini review permintaan dari teman saya yang pengen banget punya power yang minimalis dan tidak memakan banyak ruang ya, karena dia untuk rumahan sih sebenarnya. Dia mau main Clarity, ini udah dapat banget kalau untuk main Clarity ya. Untuk main Clarity kabarnya sih dia katanya punya speaker kolom itu 5 in ya, plus tweeter sama subwoofernya 12 in. Aku rasa ini udah cukup banget. Misalkan gini, ini buat tweeternya kan ada, berarti ada 4 ya. Saya saranin sih untuk main 4 ohm. Tweeternya untuk main 8 ohm. Kalau Twitter itu agak rawan ya, untuk main 4 ohm agak rawan kalau menurut saya ya. Nah, itu pengalaman saya sih. Kalau menurut teman-teman ya itu ya terserah, itu sesuai pengalaman teman-teman juga. Kalau main 4 ohm kira-kira aman nggak ya? Kalau menurut saya sih udah sering ya, udah sering saya main 4 ohm itu twitternya itu cepet putus. Kalau untuk di lapangan ya cepet putus. Makanya saya sampai sekarang itu main aman saja, main 8 ohm sajalah. Nah, main 8 ohm. Nah, ini middle, terus ini low, ini sub. Ini udah clarity banget teman.
Ini udah clarity banget suaranya. Ini kelas D itu udah nggak usah ditanyakan lagi ya. Kelas D itu bening. Kelas D itu bening dan bertenaga. Terus yang nggak ketinggalan itu hemat ya. Artinya di setrumnya itu hemat banget. Hemat dan efisien. Karena nggak terlalu banyak ngebuang panas gitu ya dibanding dengan kelas-kelas yang lain, misalkan kelas A, B, kalau kelas TD agak mendingan sih, udah teknologinya udah lumayan canggih. Dan tapi kalau dibandingkan dengan si kelas D ini lebih efisien si kelas D ini. Tapi kalau dibanding dari tenaganya sih mungkin lebih lebih kuatan yang kelas TD ya, karena dia kan engine ya. Itu buat lapangan, buat geber-geberan lah, itu udah kuat kelas TD. Dan tapi kalau untuk rumahan, saya saranin pakai kelas D. Kelas D ini lebih clarity, lebih jelas, suaranya itu lebih apa sih, kalau buat mid itu lebih lantang ya. Kalau menurut saya sih, saya udah sering untuk mengaplikasikan di kelas-kelas D seperti ini untuk sound rumahan, karena pelanggan-pelanggan saya yang pesen sama saya itu sebelumnya saya tanyain dulu, eh, ini untuk rumahan atau untuk miniatur-miniatur di lapangan gitu. Nah, di tempat saya kan ada tuh kelas miniatur itu buat diperlombakan gitu ya, ya kalau bahasa ininya sih buat di battle-battlein lah gitu ya, tapi di kelas miniatur gitu ya. Saya tanyain dulu, misalkan mau buat apa? Mau di rumahan main main yang kayak gimana gitu. Kalau main clarity ya saya saranin untuk pakai powernya kelas D seperti ini gitu. Tapi itu tergantung juga permintaan dari si bayarnya itu ya, si konsumennya itu ya. Mau kadang-kadang kan ada yang pengen kelas-kelas biasa kayak kelas SOCL, kelas apa, mungkin tergantung dari pengalaman dia, mungkin dengerin SOCL dari teman-temannya, oh kayaknya suaranya enak nih. Nah, kadang-kadang kan juga gitu ya, sesuai pengalaman masing-masing gitu lah ya, artinya gitu ya, sesuai pengalaman dan sesuai selera gitu ya, sesuai selera. Tapi kalau selera saya sih, kalau menurut saya nih, koreksi kalau misalkan saya salah gitu ya. Ini itu kelas D itu lebih bersih, lebih bersih, suaranya itu lebih clean gitu ya. Jadi apa namanya itu, bahasanya tuh kalau bahasa umumnya itu suaranya itu kayak satu-satu gitu ya, agak kayak kayak enggak berisik gitu ya, enggak berisik tapi ngena gitu, ngena. Nah, ini untuk main clarity saya saranin untuk rumahan ya, main clarity ini kelas D. Mungkin sudah cukup kali ya. Apalagi yang mau dibahas, kalau misalkan teman-teman mau ada permintaan untuk review apa gitu ya, atau kelas-kelas miniatur yang lain yang saya tahu, yang saya paham, karena pengetahuan saya masih cetak lah ya, masih belum terlalu ke sana. Yang saya ceritain ini, yang saya omongin ini, yang saya keluarin kata-kata ini sesuai di pengalaman saya. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah mengartikannya, ada salah kata-kata misalkan untuk ngejelasin ini semua, karena saya sendiri orang awam ya, orang yang belum tahu apa-apa di bidang sound system ataupun di bidang lainnya. Karena ini pengalamannya saya cukup belum sampai ke sana. Inilah pengalaman saya. Ini saya ceritain sesuai pengalaman saya ya. Mungkin itu aja, sudah cukup. Semoga teman saya yang ada permintaan untuk review power kelas minimalis ya, ini saya saranin pakai ini. Semoga puas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.